warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama Putra. Nomor induk mahasiswa saya 052860739. Saya prodi saya Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja program DFS berbasis stack yang saya buat di Java. Jadi sekarang kita akan lihat langsung bagian-bagian kodenya dan apa fungsinya. Oke, pertama di dalam kelas DFS saya membuat 4 variabel, yaitu ada graph, visit, stack, dan top. Jadi graph ini matriks ketetanggaan sebagai representasi graph. Lalu visit ini penanda node mana yang sudah dikunjungi. Lalu stack ini struktur data tumpukan untuk DFS manual. Dan top indeks paling atas di stack. Lalu yang bagian kedua ini, ini adalah graf yang berisi 8 node dari A1 sampai A8. Angka 1 artinya ada sisi dari satu node ke node lainnya, dan angka 0 artinya tidak ada hubungan. Lalu kita ke kode selanjutnya. Di sini ada inisialisasi array visit. Jadi buat stack berukuran 50 dan set top sama dengan -1, yang artinya stacknya masih kosong. Lalu di sini saya membuat 3 fungsi. Yang pertama ada push, fungsinya untuk menambah elemen ke bagian atas stack. Lalu ada pop, yang bertujuan untuk mengambil elemen paling atas, dan isEmpty, yang tujuannya mengecek apakah stack kosong. Jadi DFS benar-benar dilakukan tanpa library tambahan. Lalu selanjutnya ada kode ini. Jadi fungsi DFS menerima 2 parameter, node awal dan node yang ingin dicari. Pertama, node awal dimasukkan ke dalam stack. Selama stack masih berisi node, program mengambil node paling atas lalu memprosesnya. Lalu jika node belum pernah dikunjungi, kita tandai sebagai visit lalu tampilkan node mana yang sedang dikunjungi. Lalu di sini kalau node yang dikunjungi adalah target yang dicari, pencarian langsung dihentikan. Nah, ini ada di kode if node sama dengan target. System out print line, node ditemukan. Lalu selanjutnya, nah ini bagian penting. For integer i sama dengan 7. Di situ semua tetangga dari node dimasukkan ke stack dari indeks terbesar ke paling kecil. Jadi dari kanan ke kiri. Tujuannya supaya saat nanti di pop urutan traversal DFS sesuai jalur yang benar. Lalu jika stack kosong atau stack habis tapi node tujuan tidak pernah muncul, program menampilkan bahwa node tidak ditemukan. Sini ada system out print line, node tidak ditemukan. Lalu ada kode ini, scanner. Pertama, program menyiapkan scanner untuk input dan membuat objek DFS. Ini kode input usernya. Pengguna memasukkan node yang ingin dicari, misalnya angka 7 untuk node A7. Nah, ini kode eksekusinya. Pencarian dimulai dari node A1 yaitu indeks 0, dan target disesuaikan menjadi indeks array, jadi input -1. Jadi itu penjelasan lengkap kode DFS yang telah saya buat, mulai dari struktur graph, cara kerja stack, hingga proses pencarian node. Jadi terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi setelah saya membuat video tentang menjelaskan program DFS, saya lanjut menjelaskan program BFS yang telah saya buat menggunakan Java. Jadi kita akan lihat baris demi baris fungsi apa saja yang dibuat dan bagaimana algoritmanya berjalan. Jadi di awal kelas saya mendeklarasikan 4 variabel utama: grab, visit, queue, front, dan rear. Jadi yang pertama, grab itu untuk menyimpan struktur graph dalam bentuk matriks adjacency. Lalu visit, penanda apakah suatu node sudah pernah dikunjungi. Lalu ada queue, antrian yang digunakan BFS. Lalu di sini ada front dan rear,
sebagai pointer untuk mengatur antrian. Lalu di sini ada kode matriks graph. Ini graf yang kita gunakan. Ada 8 not yaitu A1 sampai A8. Angka 1 artinya ada hubungan antara dua not, sedangkan angka 0 artinya tidak ada koneksi. Lalu ini kode selanjutnya. Di sini saya buat array visit berukuran 8, lalu menyiapkan antrian berkapasitas 50. Frontnya sama dengan 0, rearnya sama dengan 0, artinya antrian masih kosong. Lalu kode NQ. Nah, fungsi ini menambahkan elemen ke bagian belakang antrian. Lalu ada kode DQ. Ini untuk mengambil elemen paling depan dari antrian. Di sini ada kode isEmpty. Nah, jika front dan rear sama, berarti antriannya kosong. Di sini ada baris awal BFS, public void BFS, integer star, integer target. Itu. Ya, di sini pencarian dimulai, not awal dimasukkan ke antrian dan ditandai sebagai sudah dikunjungi. Lalu selama antrian masih ada isinya, program mengambil not paling depan dan menampilkan sebagai not yang sedang dikunjungi. Nah, jika not yang sedang dikunjungi sama dengan target yang dicari, BFS langsung berhenti. Seperti di kode ini. Ini kodenya. If not sama dengan target, system out print line not ditemukan. Lalu, nah ini inti dari BFS. Semua tetangga dari not saat ini dicek dari kiri ke kanan, indeks kecil ke besar. Nah, jika ada edge dan not belum pernah dikunjungi, not tersebut masuk ke antrian. Lalu ditandai visit agar tidak dimasukkan 2 kali. Ya, ini kodenya for integer i sama dengan 0, i kurang dari 8. Lalu selanjutnya kode system out print line not tidak ditemukan. Nah, itu jika antrian habis tapi not target tidak ditemukan, program menampilkan bahwa not tidak ditemukan. Nah, ini ada scanner. Scanner digunakan untuk menerima input not dari user dan BFS diinisialisasi. Lalu kode selanjutnya, user memasukkan not tujuan yang ingin dicari, misal angka 7 berarti not A7. Ini kodenya system out print cari not misal 7 untuk A7. Lalu ke kode selanjutnya, pencarian dimulai dari not A1, indeksnya 0, dan not tujuan disesuaikan ke indeks array sehingga input min 1. Jadi itu penjelasan lengkap program BFS yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.